Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Auruli Wardani Putri dengan NIM 201141105. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk soal yang pertama yaitu peran 3 kerajaan besar Islam pada masa pertengahan, yaitu dinasti Turki Utsmani, dinasti Syafawi, dinasti Mughal. Bagaimana peran penting negara tersebut pada masa lalu dan pada masa kini. Kemudian bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan wilayah pada masa mendatang di wilayah tersebut. Zaman keemasan Islam terjadi pada masa Khalifah Tinggi atau zaman dinasti Abbasiyah. Setelah jatuhnya zaman Abbasiyah, tidak ada lagi kekuasaan yang dikuasai di dunia Islam kecuali tersisa dinasti Buwayhi, dinasti Samayah, dan sebagainya. Hingga akhirnya pada abad ke-16 Masehi muncul tidak adikuasa baru, yaitu dinasti Turki Utsmani di Istanbul, kemudian dinasti Safawi di Persia, dan dinasti Mughal di India. Munculnya ini merupakan perkembangan peradaban Islam periode pertengahan masa 3 kerajaan besar. Pada periode ini sering disebut era dinasti Mesin Serbuk. Ini merupakan periode di mana peradaban Islam pasang kembali setelah surut beberapa lama. Kemudian pada zaman dahulu, periode dinasti-dinasti Mesin Serbuk pada tahun 1503 sampai 1789 Masehi merupakan periode perkembangan kebudayaan bercorak Persia di bawah kekaisaran regional. Periode ini merupakan sebuah periode kejayaan material dalam sejarah peradaban Islam setelah 2 abad stagnan semenjak jatuhnya dinasti Abbasiyah Raya. Namun, kreativitas, estetika, dan intelektual memudar. Kemajuan yang diperoleh melalui ekspansi atau footnote telah menghantarkan pada kejayaan material yang tak tertandingi oleh kekuatan Eropa. Secara ekonomi, politik, dan militer, kekuatan 3 kerajaan besar yaitu dinasti Utsmani di Turki, dinasti Safawi di Persia, dan dinasti Mughal di India telah mengantarkan masyarakat Islam memetik keberhasilan peradaban. Kemudian 3 kerajaan Mesin Serbuk tersebut atau yang disebut Powdergan empiris merupakan fase sejarah masyarakat Islam dengan identitas yang berbeda dengan identitas masyarakat Islam sebelumnya. Corak peradaban yang regional dari 3 dinasti yang ditandai dengan kekuatan militer, pertanian, perekonomian, dan kemajuan-kemajuan fisik di berbagai bidang. Kemudian setelah beberapa lama, etika politik kebangsaan yang dibangun lebih menekankan pada aspek material, yaitu aspek militer dan ekonomi, dan kurang membangun etika politik berbasis pada estetika, pemikiran, dan filsafat. Kemudian indikasi dari kejayaan 3 adikuasa Islam ini antara lain meningkatkan perekonomian negara. Kuatnya perekonomian ini disebabkan salah satu karena letak geografis yang strategis. Secara geografis, 3 dinasti Mesin Serbuk ini merupakan jalan rempah dan sutra yang harus dilalui oleh para pedagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Kemudian kemajuan dinasti Mesin Serbuk juga ditandai dengan kekuatan militer dan wilayah teritorialnya. Dengan militer yang kuat, maka dinasti Mesin Serbuk dapat memperluas wilayah kekuasaan politiknya. Kerajaan Turki Utsmani mampu melakukan perluasan sampai Eropa Timur di samping tetap menguasai Asia Kecil, dunia Arab di Asia dan Afrika Utara. Sementara tetap menguasai Safawi, menguasai Persia dan daerah sekitarnya. Sedangkan anak benua India di bawah kekuasaan dinasti Mughal. Secara umum, kegelimangan peradaban material Islam ini mencakup keberhasilan inovasi dari kemampuannya dan mempertahankan wilayah sampai jatuhnya Hongaria. Keberhasilan Turki Utsmani dalam merebut Bizantium juga menjadi prestasi tersendiri pada era ini. Hancurnya Bizantium oleh tentara Turki Utsmani telah menjadikan negeri-negeri Muslim seperti Persia dan India menjadi adikuasa dunia karena di Eropa tidak ada lagi penguasa yang lebih kuat. Kemudian
Dengan demikian, kejayaan era dinasti Mesin Serbu ini ditandai dengan kekuatan sosial politik juga dan ekonominya yang ditopang dengan militer yang kuat yang tidak memiliki pesaing di wilayah lain. Fenomena sejarah kegemilangan dunia material Islam ini berjalan selama 2 abad sampai munculnya Imperium Inggris dan Prancis pada abad ke-18 Masehi yang ditopang oleh sains dan teknologi. Namun, seperti masa kejayaan sebelumnya, eksistensi kegiatannya tidak berlangsung lama, di mana Safawiyah dan Munggol terlebih dahulu runtuh pada abad ke-18 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut runtuh akibat persoalan internal pemerintah yang disebabkan oleh merosotnya moral pemimpinnya. Pada abad pertengahan, Islam bukan hanya mundur dalam segi kekuatan militer dan wilayah, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, salah satu efek kemunduran Islam adalah stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kalah jauh dengan bangsa Eropa. Namun, kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. Saat ini juga kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik sebelumnya. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban, kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lainnya. Harapannya untuk para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana untuk cara meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan Islam di tempat tinggal saya sekarang sudah cukup lebih baik dibandingkan dengan dahulu. Bisa dilihat bahwa sekarang banyaknya wanita yang sadar akan menggunakan kerudung. Dulu waktu saya kecil yang memakai kerudung hanya sedikit dan hanya bisa dihitung dengan jari. Selain itu, kerudung untuk wanita di masa sekarang banyak juga kaum laki-laki yang rajin sholat di masjid untuk menjalankan sholat jamaah yang di dalam Islam sendiri menganjurkan laki-laki diutamakan sholat di masjid. Kemudian di masjid daerah saya juga sekarang sudah diadakannya kajian-kajian rutin dengan tema yang selalu berganti setiap harinya. Ada kajian tentang fikih, sirah, Al-Quran, dan hadis lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.